Bagaimana ya perkuliahan secara daring atau online di Universitas Bhinneka PGRI? Coba sadar kami persilahkan. Terima kasih Bu Nia. Suara saya masuk nggak Bu Nia? Sangat jelas Pak Joko. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi oleh Bu Dekan, Bu Yepi untuk memaparkan materi terkait LMS. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa itu LMS Bapak Ibu. Mungkin di beberapa tempat bekerja Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan atau pernah menggunakan yang namanya LMS gitu. Walaupun namanya berbeda, mungkin cara fungsinya atau cara penggunaannya sama. Jadi LMS itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah media untuk pembelajaran secara online Bapak Ibu. Jadi LMS ini nanti akan membantu mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi di dalam pembelajaran. Melalui LMS ini nanti kita bisa mengakses beberapa materi perkuliahan ataupun sumber belajar. Dan juga nanti melalui LMS ini juga mahasiswa atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti diskusi secara online yang disediakan oleh dosen pengampu di dalam LMS. Dan juga LMS ini nanti juga bisa digunakan untuk mengirimkan tugas Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan dosen memberikan tugas melalui LMS, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan tugasnya melalui LMS tersebut. Dan juga bisa memantau untuk kemajuan belajar Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya izin share dulu, barangkali bisa share screen-nya sudah bisa muncul. Iya Pak Joko. Oke. Baik Bapak Ibu, pada bagian pertama ini saya akan menerangkan bagaimana cara login Bapak Ibu ya. Login ke dalam LMS. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses LMS ini melalui browser. Bapak Ibu bisa menggunakan Firefox, Google Chrome, Opera dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu di browser yang Bapak Ibu gunakan itu nanti bisa menuliskan alamat LMS-nya UBI Bapak Ibu. Alamatnya LMS UBI itu seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu, ini adalah filen.ubi.ac.id. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah menuliskan URL LMS-nya UBI, maka akan tampak halaman utamanya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di pojok kanannya itu ada kotak untuk login Bapak Ibu ya, form loginnya, dimana nanti Bapak Ibu harus memasukkan username dan passwordnya untuk bisa masuk. Nah, username dan password ini nanti dibuatkan oleh admin LMS-nya UBI Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum mendapatkan username dan passwordnya, mungkin beberapa waktu ke depan nanti akan disampaikan username dan passwordnya. Nah, untuk latihan ini Bapak Ibu bisa menggunakan akun latihan, yaitu username-nya 123, passwordnya 123. Kita akan latihan bagaimana mendownload materi, kemudian bagaimana mengumpulkan tugas, bagaimana berdiskusi, bagaimana melakukan atau mengerjakan kuis Bapak Ibu yang diberikan oleh dosennya masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu barangkali sambil bareng-bareng ya. Setelah Bapak Ibu masuk ke filen UBI AC.id dan nampak tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa latihan menggunakan username dan password yang tadi. Username-nya 123, passwordnya 123. Ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk,
Kemudian ada notifikasi berhasil masuk Bapak Ibu jika username dan password yang Bapak Ibu memasukkan itu benar. Nah, kemudian akan tampil halaman mata kuliah atau kurs yang ada di LMS Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi di sini nanti akan muncul berbagai mata kuliah yang akan Bapak Ibu ambil begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini contohnya sudah muncul 2. Ada komunikasi, kemudian ada teknik penulisan karya ilmiah. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan mata kuliah yang diambil tentunya oleh Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya untuk masuk ke dalam mata kuliah tersebut, Bapak Ibu tinggal klik saja pada gambarnya begitu, pada gambar dari salah satu kurs ini, dari salah satu mata kuliah ini, kemudian akan masuk ke dalam isi dari mata kuliah tersebut Bapak Ibu. Nanti akan muncul konten-konten yang ada di dalam mata kuliah tersebut, diantaranya pengantar dari dosennya, kemudian materinya, kemudian link Zoom-nya, kemudian tugas-tugasnya, kuis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara login yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung menggunakan browser, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Firefox, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal menuliskan alamatnya, yaitu filen.ubi.ac.id. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu, selain dengan menggunakan browser, Bapak Ibu juga bisa menggunakan mobilenya, jenis APK-nya Bapak Ibu, atau download di Play Store-nya. Khusus ini yang menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak mau ribet, itu bisa mendownload aplikasi LMS. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Play Store yang menggunakan Android atau App Store ya yang menggunakan iOS. Kemudian Bapak Ibu tuliskan saja model Bapak Ibu. Nah, nanti ini tampak kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu di Play Store-nya. Jadi ada huruf M, kemudian ada toganya di atas. Kemudian Bapak Ibu tinggal install modelnya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu setelah install aplikasi model ini, lalu masukkan alamat. Sebelum memasukkan alamat, Bapak Ibu tentukan dulu sebagai apa. Di sini Bapak Ibu tentu sebagai learner ya, learner nih. Kalau edukator yang mungkin dosennya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan statusnya, Bapak Ibu masukkan alamat LMS UBI yang tadi di sini. Your site ya. Artinya alamat webnya, alamat LMS dari UBI, yaitu filen.ubi.ac.id. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan alamatnya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam form login yang sama seperti tadi di browser. Masukkan kembali username dan passwordnya. Nah, untuk latihan ini Bapak Ibu gunakan username-nya 123, passwordnya 123 Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti arahan saya, pasti nanti masuk ke dalam beranda LMS-nya Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang menggunakan username 123, passwordnya 123. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu bahwa di LMS itu terdiri dari beberapa fitur Bapak Ibu ya. Ada assignment Bapak Ibu ya. Assignment itu artinya Bapak Ibu tugas Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada simbol bintang ini, oh berarti itu adalah tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Ibu. Jadi penugasan ini itu adalah tipe konten yang mendukung untuk penugasan terhadap mahasiswa untuk pembelajaran online di mana ada file yang dilampirkan untuk dijawab secara offline, kemudian jawabannya diupload Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengirimkan jawabnya
menyiapkan dulu file jawabannya, kemudian diupload di icon assignment ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kehadiran itu menggunakan fitur attendance Bapak Ibu ya, atau kehadiran, yaitu sebuah fitur di mana di LMS ini digunakan untuk presensi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada perkuliahan hari ini misalkan jam 2, nah Bapak Ibu login ke LMS kemudian melakukan presensi Bapak Ibu melalui attendance ini Bapak Ibu ya. Nah di dalam kehadiran ini nanti ada beberapa 4 kriteria Bapak Ibu: hadir, telat, izin, atau tidak masuk Bapak Ibu ya. Jadi upayakan kehadiran ini Bapak Ibu juga bisa mengisi presensinya secara mandiri Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada fitur chat atau obrolan. Nah, di mana fitur ini sebagai media untuk diskusi Bapak Ibu ya. Diskusi ataupun untuk melakukan pembahasan apa yang ingin dibahas oleh dosen tersebut Bapak Ibu. Kemudian ada fitur pilihan, yaitu tipe konten yang dapat digunakan untuk memperoleh polling dan lain sebagainya. Kemudian ada forum. Nah, forum ini apa? Forum ini digunakan untuk diskusi berdasarkan topik Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada simbol forum, nah ini diharapkan nanti Bapak Ibu aktif untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan jawaban terhadap topik permasalahan yang diberikan oleh dosen tersebut Bapak Ibu. Kemudian ada file. Nah, ini biasanya digunakan oleh dosen Bapak Ibu, yaitu untuk mengupload materi. Nah, nanti bagaimana caranya kita mendapatkan materi yang diupload oleh dosen tersebut gitu ya. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian ada kuis Bapak Ibu ya. Ada kuis artinya mungkin beberapa dosen akan memberikan kuis Bapak Ibu. Nah, kuis ini itu merupakan salah satu bentuk ulangan yang tipenya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada pilihan ganda, ada esai, ada benar salah dan lain sebagainya. Itu kuis Bapak Ibu ya. Dan semua fitur ini tentu tidak semuanya ada di dalam satu topik atau satu pertemuan ya Bapak Ibu. Ini tergantung dari dosennya Bapak Ibu. Mungkin hari ini misalkan ada presensi, ada Zoom, kemudian materi dan tugas. Atau ada dosen yang memberikan kuis. Di pertemuan berikutnya itu hanya materinya saja, itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang mungkin akan muncul di dalam LMS yang nanti akan Bapak Ibu jumpai setelah Bapak Ibu login Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengirimkan sebuah tugas Bapak Ibu ya, assignment. Nah, cara untuk memberikan tugas ketika ada tugas dari dosen Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam LMS ada assignment. Misalkan kerjakan tugas ini kemudian dikumpulkan paling lambat 1 minggu misalkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti caranya Bapak Ibu klik saja. Nah, cara mengirimkan tugas Bapak Ibu, langkahnya adalah klik judul tugas tersebut Bapak Ibu ya. Di sini misalkan assignment file submission. Nah, diklik saja judulnya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam bagian pengiriman file Bapak Ibu ya. Nah, pengiriman file, klik saja. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini ada add submission Bapak Ibu, tambahkan submission gitu ya. Tinggal diklik nanti tombol add submissionnya. Kemudian ada tampilan filenya Bapak Ibu ya. File yang harus Bapak Ibu kirimkan. Tinggal klik saja bagian panah ini. Kemudian Bapak Ibu cari filenya di mana. Nah, setelah file Bapak Ibu upload atau pilih, kemudian Bapak Ibu klik save change. Nah, itu adalah cara untuk mengirimkan tugas Bapak Ibu ya. Nah, cara mengirimkan tugas melalui LMS. Sekali lagi saya ulangi ya Bapak Ibu, cara mengirimkan tugas melalui LMS. Jadi ketika nanti ada dosen memberikan tugas, Bapak Ibu ketika mau memberikan jawabannya Bapak Ibu klik judulnya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu klik judul, Bapak Ibu nanti diarahkan kepada add submission.
Nah, tambahkan submissionnya, atau untuk upload filenya Bapak Ibu ya, klik tombolnya, kemudian nanti diarahkan file yang harus Bapak Ibu kirimkan. Setelah Bapak Ibu pilih file yang akan dikirimkan, kemudian terakhir adalah save change. Nah, nanti ada status berhasil atau tidak Bapak Ibu ya. Kalau berhasil tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau gagal nanti ada pesan error Bapak Ibu ya. Mungkin bisa jadi dari filenya yang terlalu besar ukurannya, atau jenis file yang tidak pas ya. Misalkan dimintanya PDF, Bapak Ibu mengirimkan tipe file yang lain, itu bisa saja error Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan jenis file dan juga ukurannya. Kemudian berikutnya adalah misalkan mau presensi Bapak Ibu ya. Bagaimana cara melakukan presensi melalui LMS? Pertama Bapak Ibu sama seperti tadi, yaitu klik judulnya Bapak Ibu ya. Misalkan kehadiran 1 atau presensi pertemuan pertama. Nah, ini diklik Bapak Ibu judulnya. Nah, setelah diklik judulnya, Bapak Ibu nanti akan masuk ke bagian daftar hadirnya. Nah, di sini ada pilihan atau ada teks ya Bapak Ibu yang warna biru ini, submit attendance ini. Bapak Ibu tinggal diklik ya Bapak Ibu ya. Submit kehadiran lah ya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, setelah Bapak Ibu klik submit attendance ini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih apakah hadir ataukah terlambat, izin atau absen ya. Tentunya kalau Bapak Ibu hadir tepat waktu, Bapak Ibu pilih yang pertama, opsi yang pertama yaitu hadir, dan jangan lupa terakhir adalah save change, disimpan begitu ya, disimpan. Nah, nanti akan ada status atau notifikasi bahwa kehadiran Bapak Ibu sudah terekam gitu ya di dalam LMS ini. Nah, itu cara untuk melakukan presensi Bapak Ibu. Berikutnya ini saya lewat yang choice ini Bapak Ibu sama prinsipnya. Nah, diskusi Bapak Ibu ya. Nah, ini juga barangkali nanti dosen juga memberikan sebuah topik diskusi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara memberikan tanggapan agar keaktifan kita itu dinilai oleh dosen melalui forum diskusi gitu. Nah, kalau ada simbol forum diskusi ini Bapak Ibu, nah seperti biasa klik judulnya di forum ini, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam form diskusi Bapak Ibu ya. Di sini ada warna biru ini, add a new diskusi topik. Nah, silahkan Bapak Ibu klik saja tombolnya, kemudian Bapak Ibu menuliskan tanggapannya. Terakhir Bapak Ibu nanti simpan begitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya itu sama Bapak Ibu. Pada prinsipnya sama, setiap fitur itu Bapak Ibu klik judulnya, kemudian ikuti apa yang diminta oleh LMS, kemudian simpan. Jadi kurang lebih seperti itu, pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba latihan Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi ini belum login Bapak Ibu ya. Ini belum login. Kita coba login dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi menggunakan akun latihan ya, 123 gitu ya. Nah, di sini saya coba menggunakan akun mahasiswa gitu. Baik. Jadi Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya, kemudian klik tombol login. Nah, maka akan masuk ke dalam halaman kurs Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ditampilkan mata kuliah yang akan diambil oleh Bapak Ibu gitu ya. Di sini terlihat gambar dan judulnya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih mata kuliah mana yang akan Bapak Ibu ambil atau perkuliahan yang akan berlangsung. Misalkan di sini ini simulasi. Misalkan saya sebagai student itu akan mengikuti perkuliahan mata kuliah algoritma pemrograman Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal klik saja mata kuliah algoritma pemrograman ini Bapak Ibu ya.
Oke. Pak Joko, Nggih? nampaknya yang tampilan layarnya kok belum berubah ya Pak? Oh, belum. Yang algoritma itu tadi. Oh, saya beda ini, browser ganti, berarti saya izin share ulang lagi ya. Kurang lebih. Nah, ini sudah. Ini sudah berubah ya, saya ulangi lagi ya. Jadi logout Ya, dulu saya. siap. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika mau masuk LMS, memasukkan username dan password. Mau latihan silahkan menggunakan password latihan tadi ya. Oke, silahkan masukkan 123 dan 123 Bapak Ibu ya. Iya, tadi Bu, username yang diberikan tadi ya Pak Joko untuk latihan ya. Iya, 123 username-nya, passwordnya sama 123. Nah, Gitu. Ya sudah. Bisa Bapak Ibu masuk? Sudah. Sama tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Sama ya? Nah, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi nanti akan muncul gimana? Mulai yang pertama Pak Joko, tampilan yang pertamanya, tampilan awal. Awalnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa ketikkan VLAN UBI ACID dulu ya di browser. Iya, iya. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan username dan password latihan 123 123. Iya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Iya, iya benar. Nah, berhasil ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Bapak Ibu hanya satu ya yang muncul, mata kuliah algoritma pemrograman saja. Itu hanya untuk latihan. Nah, baik, kita misalkan mau masuk kuliah algoritma pemrograman Bapak Ibu. Masuknya ya tinggal klik saja gambar ini ya Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, Bapak Ibu akan melihat materi, kemudian akan melihat topik-topiknya begitu ya. Kemudian ada presensi, ada materi, Iya, kemudian tujuan mata kuliah, ya. betul Bapak Ibu ya. Ini adalah materi-materi yang akan dibuat oleh dosennya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, Iya, iya. akan dibuat. Nah, nanti kita praktek Bapak Ibu ya. Di sini misalkan pertemuan 1 misalkan kita akan presensi Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana gini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah baca ini, pengantar ini sudah dibaca, kemudian diklik Bapak Ibu ya. Nah, dicentang kotaknya, oh sudah dibaca oleh Ibu, ditandai gitu. Barangkali nanti lupa Bapak Ibu ya, ditandai. Kemudian yang berikutnya adalah pertemuan 1 presensi. Silahkan monggo Bapak Ibu latihan presensi. Caranya gimana? Sama ya, klik dulu judulnya. Nah, pertemuan 1 diklik Bapak Ibu, kemudian di sini ada submit attendance Bapak Ibu ya. Maksudnya klik yang ini pertemuan 1. Oh, Nah, maaf. betul. Pertemuan 1 diklik judulnya. Nanti masuk. Nggih, gimana? Sekali lagi ya Bapak Ibu. Mungkin diulangi lagi. Nah, diulangi lagi ya cara presensi Bapak Ibu ya. Minta maaf. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini pertemuan 1 ya, sama Bapak Ibu ya. Misalkan Iya, iya. silakan presensi di sini hari Rabu dari jam 13 sampai jam 15 misalkan. Iya, betul. Nah, betul. berarti kalau di luar itu Bapak Ibu tidak bisa presensi Bapak Ibu ya. Nanti tergantung dari dosennya Bapak Ibu nih. 13 sampai 15. Oh, ini waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari timur, tengah ya. Nah, nanti mungkin akan disesuaikan oleh dosennya masing-masing. Klik pertemuan 1 Bapak Ibu. Diklik judulnya. Maksudnya algoritma pemrograman ini Pak. Iya betul. Untuk latihan Bapak Ibu, untuk latihan. Kemudian kita Nah. kliknya di mana ya Pak? Di gambarnya aja diklik Bapak Ibu. Klik saja gambarnya. Gambarnya? Ya. Sudah. Sudah masuk? Ya. Nanti ada pertemuan 1 presensi. Silakan presensi di sini. Klik judulnya, tampilnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan submit Baik. attendance Bapak Ibu. Nah, Tunggu Bapak. Pak. nah, muncul seperti ini ya. Di sini ada present, artinya hadir Bapak Ibu, ada terlambat, ada izin ataukah absen gitu ya Bapak Ibu. Ya tentu di sini
Bapak Ibu karena hadir pilih present Bapak Ibu ya. Klik present kemudian save change Bapak Ibu. Save change. Tunggu. Nah, kalau seperti Minta maaf Bapak. ya, Tanya ini. gimana? Pertemuan klik minta maaf ya Bapak. Iya. Pertemuan yang pertama Pertemuan itu. saat. Iya, pertemuan 1 ini, Bu. Iya, iya. Ya, diklik ya. Kemudian ada submit attendance. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ini tidak ada. Oh, tidak ada mungkin karena akunnya satu dipakai bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mungkin yang pertama udah berhasil absen mungkin ya Bapak Ibu. Tapi pada intinya langkahnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mau presensi, Yang ini pertemuan 1 yang bagian presensi ini kita centang ya Pak. nah betul, centang kalau sudah misalkan. Tapi untuk presensinya Bapak Ibu harus masuk. Tidak hanya centang di sini, tapi harus masuk klik judulnya Ya, tapi Bapak Ibu. kita- Ya, klik kita judulnya. klik. Kemudian di sini nanti ada tombol kehadiran Bapak Ibu ya, submit attendance. Ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak muncul Bapak Ibu karena saya sudah melakukan submit attendance. Jadi tidak muncul karena hanya sekali absennya. Jadi tidak aktif lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Sudah muncul seperti Ya. Baik. Tendensinya tidak mungkin. Baik Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti ada videonya Bapak Ibu ya, ditonton ulang kembali. Di- Baik, lanjut Bapak Ibu. Misalkan ada materi Bapak Ibu ya. Nah, materinya macam-macam Bapak Ibu. Bisa jadi nanti materinya berupa file atau berupa video Bapak Ibu ya. Kalau berupa video Bapak Ibu bisa langsung nonton di sini Bapak Ibu. Klik saja videonya Bapak Ibu ya. Diklik saja videonya. Nah, jadi kalau berupa video Bapak Ibu bisa langsung tampilkan atau tonton atau simak langsung Bapak Ibu ya. Kalau berupa video. Nah, ada juga materi yang berupa file di sini tidak tampil Bapak Ibu, tidak tampil. Bagaimana caranya agar kita bisa mempelajari materi yang diupload oleh dosen? Di sini ada perintah. Silahkan pelajari materi dari file berikut ini. Mana materinya? Nah, materinya di sini Bapak Ibu. Silahkan diklik judulnya. Ya, judulnya diklik materi PPT 1 Bapak Ibu. Tinggal diklik saja. Nanti kan akan terdownload Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan tersimpan di perangkatnya masing-masing. Kalau yang menggunakan HP ya berarti nanti di HP Bapak Ibu ya. Kalau di laptop ya nanti di laptop. Nah, di sini misalkan sudah saya download, materinya nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, jadi caranya adalah klik judulnya Bapak Ibu. Kalau sudah jangan lupa diklik kotaknya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah nonton video nih, sudah nonton, jangan lupa diklik centangnya. Ini kotaknya ya, dicentang. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan beberapa aktivitas di LMS dan itu akan terekam oleh Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu apakah aktif atau tidak membuka atau mempelajari LMS begitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang lupa presensi, Bapak Ibu ya mudah-mudahan nanti dosen mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang lupa presensi begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita coba diskusi Bapak Ibu ya, menggunakan forum diskusi. Silakan Bapak Ibu klik judulnya. Nah, silakan klik tombol add new diskusi topik ya di sini Bapak Ibu ya, yang warna biru. Silakan diklik. Nah, misalkan latihan, silakan Bapak Ibu diisi subjeknya apa, bebas. Kemudian tulis pesannya apa. Coba Bapak Ibu silakan diisi apakah tampil atau tidak gitu ya. Nah, baik, nah ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ini
melakukan diskusi yang ini, yang bawah ini ya. Nah, ini sudah. Nah, begitu caranya memberikan tanggapan di dalam forum diskusi, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara kembali? Nggih, gimana, Bapak? Sudah ya forum diskusi. Kembali tadi yang ke Nah, kembalinya ke sini Bapak Ibu. diskusi yang Yang di atas ini Halo tinggal Pak. Di Forum my course. diskusi setelah kita isi subjeknya tadi, kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah di Kita post ke forum toh Pak. Nah, betul. Betul, yang ini post to forum. Betul. Iya. Iya. Kasih Pak. Yang tadi Bapak yang algoritma pemrograman ini, yang diskusi punya ini, kita pilih yang mana, my course atau yang mana Pak? Sebentar. Yang diskusi pilih yang ini, Bu, yang judulnya ini. Sudah Bapak sudah? Sudah. Kemudian Mm-mm. ininya ada. Nah, Ya, di yang sini masuk ke sudah sini. banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengirimkan jawaban yang baru, Bapak Ibu klik yang ini saja Bapak Ibu ya. Add a new discussion topic. Tapi kalau Bapak Ibu Oke. mau menanggapi jawaban dari teman-teman, boleh Bapak Ibu diklik saja ininya, diskusi misal. Nah, itu jadi Bapak Ibu untuk diskusi ini adalah diharapkan adanya keaktifan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan sebuah topik baru atau Bapak Ibu menanggapi jawaban dari teman-teman boleh gitu. Jadi nanti akan dilihat berapa besar keaktifan Bapak Ibu di dalam diskusi. Begitu Bapak Ibu ya. Terus Kita lanjut Bapak Ibu, kembali lagi ke sini Bapak Ibu ke kuis Bapak Ibu ya. Kita coba kuis Bapak Ibu ya. kuis. Nah, kuis Bapak Sudah. Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada ini enggak Bu? Attempt quiz now gitu ya. Ada. Nah, silahkan dikerjakan Bapak Ibu kuisnya. Tinggal pilih jawaban yang benarnya mana, begitu. Terus ya, Saya belum berapa. ini soalnya ada 3 Bapak Ibu ya, latihan saja Bapak Ibu. Silahkan dijawab tiap pertanyaan. Kemudian terakhir adalah klik finish attempt gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu jangan lupa submit all and finish. All and Ya. Saya ulang dulu. Tak ada. Ulang lagi Bapak, ulang lagi. Oh, diulang lagi ya. Ulang Nah, lagi. ulang lagi. Ulang lagi Bapak Ibu ya. Kita akan kerjakan kuis Bapak Ibu ya. Pilih judul biasa ya Bapak Ibu, semua klik dulu judul semua. Kemudian di sini ada, karena saya tadi sudah buka ya, berarti continue saya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum berarti start attempt begitu ya, mulai mengerjakan. Silahkan diklik. Nah, kemudian kalau sudah mengisi semua jawabannya Bapak Ibu, pilih finish gitu Bapak Ibu ya. Dan terakhir Bapak Ibu harus klik submit all dan finish and finish. Submit all and finish Bapak Ibu ya. Kalau tidak di submit all berarti jawaban Ibu belum terkirim ke dosen yang bersangkutan. Jadi di sini pilih submit all and finish. Lalu di sini ada konfirmasi apakah mau dibatalkan atau mau dikirimkan Bapak Ibu. Karena kita akan mau mengirimkan, Bapak Ibu pilih submit all and finish gitu ya. Silakan diklik. Nah, berarti ini sudah selesai. Tapi ini jawabannya salah semua saya Bapak Ibu ya, jangan dicontoh. Nah, ini salah semua. Ini hanya latihan Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah mengirimkan jawaban kuis yang diberikan oleh dosen kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada apa istilahnya itu
review Bapak Ibu ya, bahwa pertanyaan 1 salah, pertanyaan 2 salah, pertanyaan 3 salah, berarti kita sudah berhasil mengerjakan kuis. Nah, bagaimana cara kembali lagi? Di sini Bapak Ibu, di atas, di sini kan ada dashboard, ada my course, ada nama mata kuliahnya, ada pertemuan 1 dan ada kuis 1. Nah, untuk kembali ke mata kuliah yang tadi, Bapak Ibu klik topik pertemuan 1, begitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir ya, bagaimana cara mengirimkan tugas. Nah, mungkin ini yang akan sering Bapak Ibu ya, tapi tidak akan sesering mungkin gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya 1 bulan 1 kali tugasnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau ada tugas juga mengerjakan agar nilainya bagus Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengirimkan tugas? Misalkan di sini dosen menyuruh atau menugaskan Bapak Ibu untuk membuat sebuah makalah atau paper atau artikel misalkan berupa file PDF, apakah doc gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengirimkan tugas kita kepada dosen melalui LMS Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu langkahnya, yaitu klik tugasnya, tugas 1, klik. Nah, begitu. Nah, kemudian di paling bawah di sini Bapak Ibu ada kotak add submission. Artinya ya tambahkan hasil pekerjaan kita Bapak Ibu ya di sini. Nah, di sini kita klik add submission. Silahkan Bapak Ibu klik. Tentu harus sudah siap filenya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, kemudian di save, disimpan di laptop Bapak Ibu ataupun di handphone Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kirimkan. Di sini di kotak ini Bapak Ibu untuk memilih filenya, you can drag and drop file here to add them ya. Bapak Ibu di sini, kemudian akan muncul kotak seperti ini Bapak Ibu. Choose file. Jadi Bapak Ibu harus memilih filenya, gitu ya. Choose filenya begitu. Nah, di sini misalkan sembarang Bapak Ibu ya, karena ini latihan, misalkan Bapak Ibu mau mengirimkan tugas berbentuk PDF misalkan Bapak Ibu ya. Ini saya cari, Bapak Ibu juga cari PDF-nya gitu misalkan. Ini contohnya saya ngirimkan ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Nah, baik, kemudian untuk bisa terkirim Bapak Ibu setelah memilih filenya itu klik tombol upload this file Bapak Ibu yang warna biru ini, kemudian diklik, tunggu Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini berarti udah berhasil Bapak Ibu. Kalau error, kalau ada tulisan error, Bapak Ibu harus cari filenya, atau mungkin terlalu besar gitu ya, filenya terlalu besar atau enggak sesuai misalkan jenis filenya gitu ya. Nah, biasanya untuk file itu kalau tidak PDF ya doc Bapak Ibu ya. Lalu terakhir save change. Nah, demikian Bapak Ibu cara mengirimkan tugas. Nah, ini error Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan diperbaiki oleh admin. Tapi coba continue Bapak Ibu ya. Nah, artinya di sini kita sudah mengirimkan tugas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tidak error lagi ke depan untuk akun yang sudah betul Bapak Ibu ya. Untuk latihan ini tadi masih error. Jadi caranya sama Bapak Ibu semua. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas, diklik kotak-kotak yang sebelah kanan ini Bapak Ibu yang menunjukkan progres belajarnya Bapak Ibu sudah sampai mana. Itu nanti dapat dipantau oleh dosennya masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu mengerjakan LMS atau enggak sih? Nah, itu ketahuan Bapak Ibu dari centangan ini Bapak Ibu ya. Kalau tidak dicentang, walaupun Bapak Ibu belajar, itu seolah-olah tidak belajar Bapak Ibu. Jadi ditandai. Setiap aktivitas itu ditandai ya. Dan setiap pengerjaan itu tinggal klik saja judulnya, kemudian ikuti petunjuknya, dan terakhir adalah submit atau save change gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap fitur yang ada cara kerjanya hampir sama. Diklik judulnya,
ikuti petunjuknya, lalu submit atau save change begitu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu terakhir. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu biar dosen itu mengenal Bapak Ibu gitu ya. Diharapkan nanti foto profilnya diganti Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kan defaultnya itu avatar gitu Bapak Ibu ya. Nah, caranya Bapak Ibu ke paling atas, kemudian ada gambar icon ini Bapak Ibu ya. Gambar icon ini, kemudian diklik panahnya, lalu pilih profile Bapak Ibu ya. Lalu ada profile. Nah, di sini dirubah Bapak Ibu ya. Lalu edit profile Bapak Ibu ya. Nah, lalu cari gambarnya, foto Bapak Ibu. Jadi biar dosen itu tahu, oh ini Ibu A, ini Ibu B, ini Bapak A, ini Bapak B, dan lain sebagainya, sehingga bisa saling mengenal lebih dekat gitu Bapak Ibu ya. Nah, caranya mengganti gambar ini, Bapak Ibu tinggal pilih bagian new picture gitu ya. Bapak Ibu pilih gambar baru. Di sini pilih you can drag and drop file here. Di sini Bapak Ibu klik, kemudian di sini ada choose filenya. Bapak Ibu cari filenya. Misalkan contoh ini fotonya ini Bapak Ibu ya, misalkan ya. Tapi nanti diharapkan foto real dari Bapak Ibu gitu ya, biar dosennya mengenal Bapak Ibu. Kemudian upload this file. Nah, setelah itu update profile Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ganti fotonya. Nah, itu saja Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana caranya nanti Bapak Ibu menggunakan LMS-nya UBI untuk belajar mata kuliah yang nanti akan disajikan oleh masing-masing dosen, meliputi bagaimana cara mempelajari materi, mengisi kehadiran, kemudian menyimak materi berbentuk video, kemudian mendownload atau mengunduh materi berupa file, kemudian aktif di dalam diskusi, mengerjakan kuis, dan mengirimkan tugasnya. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu dari saya. Nanti mungkin bisa dibuka dengan diskusi. Saya kembalikan ke Bu Nia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak. Oke.